11 ayat 26 itu, di Antioquia lah untuk pertama kali orang disebut Kristen. Nah, yang menyebut itu manusia gitu. Sementara Katolik yang artinya universal itu baru dikenalkan tahun 110 Masehi. Ya. Itu apa ya? Sementara Yesus itu ada di dunia menurut pakar-pakar Alkitab itu sampai sekitar tahun 30-an Masehi. Nah, sementara Katolik dikenalkan oleh Santo Ignatius tahun 110 Masehi. Kalau yang mengenalkan manusia, apa mungkin menghantarkan saya ke surga begitu. Nah, ini saya ditunjukkan. Nah, ini ditunjukkan di Al-Qur'an itu ada inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Nah, dari situ setelah saya renung-renungkan, akhirnya saya menyerah. Di bulan Februari tahun 99. Ketika itu usia saya 37 tahun. Jadi saya mencari kebenaran ini bukan waktu yang pendek, Bapak. Saya mencari kebenaran itu mulai saya kelas 2 SMP. Mulai saya umur 13 tahun, saya mencari sebuah kebenaran. Sampai umur 37 tahun. 24 tahun bukan waktu yang pendek untuk mencari sebuah kebenaran. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga? Kenapa sampai begitu lama? Karena tidak ada yang mendakwai saya. Ya, beda kan kalau sekarang ini media dakwah itu sudah macam-macam ya. Jadi kalau orang nggak tahu kebenaran itu di zaman now ini kebangetan banget gitu ya. Sementara teman-teman saya yang Islam, ketika saya ajak bicara tentang agama, mereka cenderung tidak langsung berdakwah, Bapak. Saya ketika itu masuk Islam, saya itu kayak anak kecil dapat mainan, senang sekali, gitu ya. Saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini yang saya cari selama sekian lama. Ada sebuah kepastian, ada sebuah jaminan ya untuk ke surga. Itu seperti itu, Bapak. Jadi kalau orang lain masuk Islam karena menikah, karena mimpi, tapi kalau saya betul-betul masuk Islam itu karena mencari sebuah kebenaran itu. Jadi Juni 99 saya menikah lagi dengan orang Islam gitu. Nah, dengan suami saya yang kedua, suami saya begini, kamu belajar Islam dulu. Jadi jangan muncul di permukaan, tapi kamu belajar Islam dulu gitu. Didik saya luar biasa gitu. Saya khasanah saya belajar keislaman itu macam-macam. Nah, kan nanti ini didengar pemirsa gitu ya, nanti melukai yang lain gitu. Saya yang membimbing saya dalam ketika itu beliau sudah sedo ya, Ustadz Muinuddin Nilaja. Jadi ketika itu saya membaca, kemudian saya tidak paham, saya soal beliau untuk minta diterangkan. Kemudian saya aktif mengikuti kajian-kajian beliau begitu. Termasuk istri beliau juga membimbing saya. Biasa. Jadi ujian saya itu luar biasa, Bapak. 99 saya masuk Islam, Februari, Juni 99 saya menikah dengan orang Islam. Kemudian Agustus 2001 permohonan saya pada Allah di tengah saya sakit itu. Kenapa saya mohon pada Allah untuk berdakwah? Karena non-Muslim itu sampai masuk Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu dia sampai berani masuk Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sementara kan banyak orang Islam dengan mudah meninggalkan Islam hanya perkara dunia. Kalau saya tadi kan masuk Islam karena pengen masuk surga. Tapi yang Islam meninggalkan Islam pengen kehidupan di dunia, ditinggalkan surganya, jaminan surganya. Nah, maka itu yang menggelitik saya
Dan saya rindu untuk bisa berdakwah begitu. 2001 saya sakit parah. 2002 ujian saya, usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. Ya, ini karena saya belajar Islam pada tempat yang salah ketika itu. Ya, ternyata usaha saya bangkrut ditipu oleh tadi orang Islam tadi. 2002 sampai saya mau berhaji batal karena kamu masuk Islam untuk opo? Kowe dihapusi wong Islam, kamu ditipu orang Islam. Nah, sementara ketika itu adik saya yang pendeta, adik saya sampai sekarang masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Dan orang tua saya sampai sekarang masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Ya, itu diberikan oleh gereja. Sementara kamu, saya ketika itu saya sampaikan, Ibu, saya rindu rumah di surga. Ibu saya marah. Ibu saya marah ketika itu. Jo ya nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami. Sejak kamu lahir selain air susu ini. Padahal ketika itu saya dalam keadaan betul-betul berada di bawah. Sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Ya. Ajaran Islam, mungkin saya sudah balik Kristen. Itu. Tapi ketika itu saya ini gini, saya sudah mendapatkan jalan menuju ke surga. Apakah hal seperti ini akan membuat saya meninggalkan Islam? Itu seperti itu. Jadi ketika itu saya mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon jangan sampai iman saya ini goyah ya Allah. Ya. Jangan sampai iman saya ini goyah di tengah ujian yang begitu berat. Gitu. Nah, ibu saya bilang, kalau kamu nekat Islam, kembalikan. Tapi kalau kamu mau balik Kristen, lunas. Ya, saya pilih tetap Islam. Nah, saya dikasih waktu 1 minggu. Nah, di situ ujian saya. Saya berpikir ketika itu seperti orang Kristen seperti orang Islam kalau masuk Kristen itu kan kemudian diberikan jaminan, ya, diberikan materi. Nah, ketika itu ya, saya pergi ke lembaga-lembaga zakat gitu. Saya mau pinjam uang ya untuk mengembalikan pada orang tua saya. Mohon maaf sebentar ya. Ketika itu saya pergi ke lembaga-lembaga zakat untuk saya itu pinjam mobil saya, kemudian saya bawa BPKB, tolong pinjemi saya uang untuk saya mengembalikan harta pada orang tua saya. Tapi lagi-lagi ujian saya, apa jawaban dari lembaga zakat? Kami belum punya pos untuk mu'alaf, ya. Yang ada baru untuk yatim, duafa, seperti itu. Dan yang menyakitkan lagi, karena kan saya kan ngajar, kemudian di kantor kami kan ada koperasi. Ketika itu saya minta tolong sama ketua koperasi. Kebetulan ketua koperasinya juga Islam. Bu, saya kembalikan. Karena saya harus mengembalikan harta pada orang tua saya. Apa kata teman saya yang Islam tadi? Bu, wes penak-penak Kristen kok dadak mlebu Islam. Rasain akibatnya. Itu saya betul-betul ujian yang diberikan Allah untuk keimanan saya. Kalau tidak Allah husomat itu mungkin saya sudah balik Kristen. Gitu. Dan tadi lagi saya matur, alhamdulillah saya masuk Islam itu bukan karena orang Islam, tapi karena ajaran Islam tadi. Saya yang membuat saya terinspirasi, saya kuat itu apa? Kebetulan waktu saya baru masuk Islam itu, saya beli buku 25 Nabi dan 25 Rasul itu, saya baca kisahnya Nabi Ayub di dalam Islam itu luar biasa ya, tidak ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi kok di Kristen itu cerita tentang Nabi Ayub, saya
malam-malam telepon dengan seorang ustadz, begitu ustadz, saya sedang diberikan ujian sama Allah, saya gitu. Dan lewat ustadz tadi ada ahniya yang meminjami saya uang untuk saya kembalikan pada orang tua saya. Alhamdulillah saya bisa mengembalikan. Kemudian kalau untuk tahun 2030-an juta. Kalau dikurskan sekarang mungkin ratusan gitu. Kemudian 2004 resmi saya tidak lagi diakui keluarga besar saya. Anak saya dari pernikahan saya yang pertama memutuskan hubungan dengan saya. Ya, pada waktu itu saya sedang itikaf, anak saya telepon, mama di mana? Di masjid. Ngapain malam-malam di masjid itikaf? Dia tanya, mama nekat Islam apa balik Kristen? Dia tahu harta saya sudah habis. Dia bilang, kenapa sih mama nekat Islam sementara harta mama sudah habis? Saya katakan, nah satu-satunya jalan ke surga itu hanya dengan Islam. Apa kata anak saya, kok nekat Islam? Pilih anak atau agama? Saya katakan pilih agama. Apa kata anak saya, kalau pilih agama, mulai detik ini, mulai malam ini, kamu bukan ibu saya dan saya bukan anakmu. Itu dikatakan oleh anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama. Kemudian diikuti oleh seluruh keluarga besar saya. Saya mulai dari mbah saya, orang tua saya, adik-adik saya, Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, om tante saya memutuskan hubungan dengan saya. Jadi sampai sekarang saya tidak diakui oleh keluarga besar saya karena keislaman saya. Gitu. Alhamdulillah Allah begitu luar biasa. Ini dakwah apa ya begitu. Ternyata luar biasa. Ya, mulai saya dengan suami saya yang sekarang, saya mulai berdakwah. Saya menikah lagi tahun 2004 saya nikah lagi dengan suami saya sekarang. Tanggal 3 Mei tahun 2004 saya menikah lagi dengan suami saya sekarang. Nah, kemudian Februari 2005 saya mulai ceramah-ceramah begitu. Itu sekilas Bapak apa ujian saya, apa ya perjalanan saya ke Islam itu seperti itu. Jadi saya pernah berada dalam keadaan seperti apa ya, orang sendiri, seperti sendiri, nggak punya teman, nggak punya ini. Karena apa ya, itu tadi di Kristen saya dianggap pengkhianat, di Islam saya belum diterima begitu. Makanya saya kalau sekarang ada orang mau masuk Islam, saya bilang masuk Islam itu ujiannya berat. Jangan berislam karena orang Islam, tapi berislamlah karena ajaran Islam gitu. Ya. Karena apa? Karena di Islam, dengan Islam itu kan jaminan surga, dan yang menjamin Allah sendiri gitu. Dan nilai surga itu kan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ya, mohon didoakan saja. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah buat